Shalom teman-teman semuanya, Youth and Jesse. Selamat bergabung dalam ibadah Youth pada hari ini. Wow, senang sekali saya juga dapat berjumpa kembali. Kita sudah lama ya, kita baru berjumpa kembali di ibadah Youth Online pada sore hari ini. Mari teman-teman semua, kita mau bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terlebih di masa pandemi Tuhan, kami masih boleh mendapat kesempatan untuk beribadah. Ini semua berkat anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami mau memuji muliakan nama-Mu Tuhan, serta juga akan mendengar firman Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman semua, kita mau memuji namanya. Kita mau nyanyikan Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Oh, percayakan, oh, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat dan perkasa buatanmu di hidupku. Oh Bapa, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, oh, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, jai perkasa buatanmu di hidupku. Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah mati, disalibkan dan bangkit untuk kita. Mari sama-sama kita memuji Dia, kita mau katakan Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Bagaimanapun kondisi kita mau percaya kepada Tuhan. Sama seperti gereja, kita menggali gembala sidang kita, Pak Richard. Kita juga punya gembala yang agung, itu Tuhan Yesus. Dialah gembala kita. Mari sama-sama kita mau katakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput
semua lawanku. Ia mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Engkau gembala yang baik Tuhan. Engkau gembala yang agung yang menuntun hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Masih ada waktu dan kesempatan kami boleh bertemu muka denganmu Tuhan. Dalam ibadah online pada sore hari ini Tuhan, kiranya Engkau bukakan rahasia firman Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami terus menjalani hidup sesuai firman Tuhan. Roh Kudus berbicara Tuhan melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada sore hari. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat kekuatan bagi kami anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom sobat muda yang kekasih dan berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online Youth dan GC. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami berjumpa dalam ibadah virtual online Youth dan GC. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, agar firman yang kami dengar menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat muda yang kekasih dan berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan hari ini 1, 2, 3 menjadi sempurna. Wow, tentu kita pernah mendengar dan menyanyikan lagu 1, 1 aku sayang ibu, 2, 2 juga sayang ayah, 3, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Nah, firman Tuhan judulnya 1, 2, 3 menjadi sempurna. Sobat muda yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, ayat yang sangat terkenal bagi kita. Sudah mendapatkan? Katakan amin. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sobat muda yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita akan melihat. 1, yaitu iman. Mari sobat muda yang kekasih dan berbahagia serta diberkati oleh Tuhan Yesus, kita membuka kitab Injil Matius pasal yang ke-19. Perhatikan di ayat yang ke-17. Matius 19 ayat yang ke-17, perikopnya berjudul Orang Muda yang Kaya. Sudah menemukan? Katakan amin. Yes, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Matius 19 ayat yang ke-17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Firman ini mengingatkan kita sebagai anak-anak muda. Kalau kita ingin masuk ke dalam hidup, tentu hidup yang kekal, kita harus menuruti segala perintah Allah. Untuk kita bisa menuruti segala perintah Allah, untuk kita bisa melakukan segala perintah Allah, kita harus punya iman. Sobat muda yang kekasih, engkau punya iman, saya punya iman. Mari, jangan biarkan iman kita mati. Tetapi iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan, supaya iman kita hidup. Kalau iman kita hidup, kita akan menjadi kuat. Kalau iman kita hidup, roh kita kuat. Kalau iman kita hidup, jiwa kita kuat. Kalau
roh kita kuat, jiwa kita kuat, tentu badan kita, jasmani kita jadi kuat. Dan kita mampu melakukan tugas kita sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai bagian anggota dari keluarga kita. Kita mampu melakukan tugas kita kalau kita kuat. Dan itu semua diawali dengan iman yang ada di dalam kehidupan kita. 2. Mari kita buka firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Wow, sobat muda yang kekasih dan berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak akan tenang dalam hidup kita kalau kita mendua hati. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita juga percaya kepada yang lain, seperti ramalan bintang, horoskop, dan yang lainnya. Itu artinya kita mendua hati dan kita tidak akan tenang. Kalau orang itu tidak tenang dalam hidupnya, so pasti orang itu tidak akan pernah punya pengharapan. Bayangkan sobat muda, jangan lama-lama ya ini. Saya mengajak Anda membayangkan sejenak aja, kalau Anda sedang berpacaran, tetapi Anda menduakan pacar Anda, bagaimana orang yang diduakan itu. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita menduakan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Kalau kita mendua hati dengan ilah lain selain kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan, jalan yang benar masuk di dalam kerajaan surga, tetapi kita juga menduakan Tuhan kita dengan percaya kepada ilah yang lain, kita tidak akan pernah menjadi anak-anak muda yang punya pengharapan. Jangan menduakan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Jangan menduakan orang-orang yang engkau kasihi. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya jalan keselamatan membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Mari kita buka Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Yang berbunyi demikian. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Firman Tuhan berkata kepada kita, mengingatkan supaya kita tidak mendua hati. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita, orang yang mendua hati itu harus menyucikan hatinya. Sekali lagi saya bacakan ya, Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita pada hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, yang saya sampaikan pada hari ini, engkau mendua hati, sucikanlah hatimu, bertobatlah kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan, supaya engkau menjadi anak-anak muda yang tidak mendua hati. Tidak mendua hati. Singkirkanlah segala hal-hal yang menyebabkan engkau mendua hati. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak percaya kepada hal yang lain. Entahkah itu ramalan bintang, entahkah itu bacaan-bacaan yang lain yang membuat kita mendua hati. Harus kita jauhkan, harus kita singkirkan. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab orang yang mendua hati akan menjadi orang yang tidak punya pengharapan. 3. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13.
Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sobat muda yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kalau kita sudah punya iman dan kita menjadi orang muda yang punya pengharapan, kita juga harus memiliki kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari sobat muda, kita menjadi anak-anak muda yang memiliki kasih. Kita tidak egois dengan apa yang kita miliki, tapi biarlah kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, darahnya tercurah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kasih Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Kasih. Mari kita buka firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat. Surat Paulus kepada jemaat mengenai buah roh. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 23 berkata demikian. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wow, buah roh diawali dengan kasih. So, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kasih adalah yang paling besar. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih itulah yang paling besar. Sebab itulah buah roh yang pertama ialah kasih. Kalau sobat muda engkau memiliki kasih, engkau sudah menerima kasih itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita dan harus kita perlihatkan sebagai buah, yaitu buah roh dalam kehidupan kita. Kasih yang dari Tuhan ada di dalamku dan di dalammu. Kita nyatakan itu. Kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, segenap jiwa dan pikiran kita, dan kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, kami dengar. Kiranya firman itu boleh kami mengerti, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. 1, 2, 3 menjadi sempurna. Kami punya iman, kami punya pengharapan, dan kami punya kasih. Kasih yang dari surga, yang Tuhan sudah berikan buat kami. Jadikan kami anak-anak muda-Mu, tidak hanya mendengar, tetapi kami juga adalah pelaku-pelaku firman. Mampukan kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kiranya firman yang boleh kami baca, kami dengar pada hari ini, itu menjadi rema dan kami dimampukan untuk kami melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari sobat muda yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu dan angkatlah kedua belah tanganmu serta terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra,
Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat untuk kehidupanmu, untuk pekerjaanmu, untuk kuliahmu, untuk keluargamu. Apapun yang kau lakukan dibuat berhasil. Dijauhkan kiranya dari segala roh-roh sakit penyakit, karena bakteri, karena virus, termasuk virus corona dan mutasinya. Dari segala niat-niat orang jahat. Kasih sukacita damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupanmu, dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.